Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solon dengan NIM T93219091, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Humaniter dengan tema Pembagian Negara dalam Islam. Oke, langsung saja. Islam, sebagaimana yang telah kita ketahui, Islam adalah agama yang sudah ada mulai dari zaman diciptakannya Nabi Adam hingga diutusnya Rasul terakhir, yakni Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan terus berkembang hingga sekarang. Nah, Islam di masa Rasulullah dalam perkembangannya melalui beberapa tahap. Yang pertama ada disyariahkan atau disebarluaskan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, yang kemudian berkembang lama-kelamaan hingga mencapai tahap kedua, yakni disebarluaskan secara terang-terangan, yang diawali dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, mulai dari sini syariah Islam di masa Rasulullah menjadi suatu hal yang bersifat internasional. Nah, dari sinilah terdapat perbedaan antara syariah Islam dari antara zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW dengan syariah Islam di masa Rasulullah. Jika syariah Islam di masa sebelum Nabi Muhammad itu bersifat lokal atau temporal, maka syariah Islam yang disebarluaskan oleh Rasulullah atau syariah Islam yang ada di zaman Rasulullah ini bersifat internasional, dalam artian bukan hanya meliputi Mekah dan Madinah saja, juga meliputi negara-negara tetangga. Nah, semakin berkembangnya agama Islam ini, maka semakin luas pula jangkauan umat Islam di seluruh dunia, hingga pada akhirnya di masa para ulama fuqaha itu, dalam Islam ada pembagian negara, ada yang namanya pembagian negara, dan menurut fuqaha ini membagi negara dalam Islam itu menjadi dua kategori. Yang pertama yakni Darul Islam, dan yang kedua yakni Darul Harb. Namun ada beberapa fuqaha yang lain juga menambahkan satu kategori lagi dalam pembagian negara dalam Islam, yakni yang ketiga Darul Ahdi atau Darul Sulh. Nah, pembahasannya ialah yang pertama Darul Islam. Darul Islam ini bisa dikatakan sebagai menurut para fuqaha ialah sebuah negara di mana dipimpin oleh umat Islam dan bahkan ditaklukkan oleh umat Islam itu sendiri, yang kemudian dalam negara tersebut berlaku pula hukum-hukum Islam. Nah, dari sini di antara para fuqaha itu melahirkan beberapa perbedaan pendapat terkait pengkategorian atau identitas dari suatu negara bisa dikatakan sebagai Darul Islam. Yang pertama yakni dari pendapat yang pertama dilahirkan dari Al-Ghazali, yakni selaku salah satu tokoh dari fikih mazhab Hanafi, di mana beliau berpendapat bahwa Darul Islam ialah suatu negara yang dipimpin oleh umat Islam itu sendiri, dan juga pula salah satu tokoh ulama dari mazhab Syafi'i ini menjadikan alat ukur untuk menentukan suatu negara apakah ia termasuk dalam Darul Islam atau bukan, ini dari pemegang kekuasaan tersebut, sama yang seperti sebelumnya. Jadi suatu negara termasuk dalam kategori Darul Islam jika negara tersebut dipimpin oleh umat Islam itu sendiri. Karena pada zaman beliau, yakni Al-Rafi'i, salah satu tokoh mazhab Syafi'i, ini pendapatnya lahir berdasarkan perkembangan syariah Islam di masanya, di mana ketika suatu negara dipegang oleh umat Islam itu sendiri, maka secara otomatis keputusan politik dalam negara tersebut akan lebih condong ke arah agama Islam itu sendiri. Maka dari itu suatu negara bisa dikatakan sebagai Darul Islam jika pemimpinnya ialah umat Islam itu sendiri. Nah, lalu ada pendapat yang lain, yakni
suatu negara bisa dikatakan sebagai Darul Islam jika warga negara atau umat Islam yang ada dalam negara tersebut itu merasa aman dan mampu atau bisa melahirkan syariat Islamnya sendiri atau bisa menjalankan syariat agamanya secara aman tentunya, seperti sholat, puasa, pernikahan, atau bahkan haji ya. Nah, jika warga tersebut atau umat Islam tersebut aman dan mampu menjalankan syariatnya, maka negara yang tinggali termasuk dalam kategori Darul Islam. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama yakni berdasarkan kepemimpinannya itu, yang kedua berdasarkan keamanan umat Islam dalam negara tersebut. Itu yang Darul Islam. Lalu yang kedua yakni ada Darul Harb. Darul Harb ialah suatu negara yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum muslimin atau tidak tampak di dalamnya hukum-hukum Islam. Dalam artian negara ini ditempati oleh sebagai mayoritas, yakni bukan umat Islam itu sendiri, juga dipimpin oleh bukan umat Islam itu sendiri, yang mana jika ada umat Islam yang tinggal dalam negara tersebut, maka dikhawatirkan ketika ia menjalankan syariat agamanya, ia tidak akan aman, atau bahkan ada larangan-larangan terkait penjalanan atau pelaksanaan syariat agamanya sendiri nanti. Itu Darul Harb. Lalu yang ketiga yakni pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah, ini mendapatkan satu kategori lagi dalam pembagian negara dalam Islam, yakni Darul Ahd atau suatu negara perjanjian ya. Nah, suatu daerah ini atau yang tidak tunduk kepada kekuatan Islam, tetapi mempunyai perjanjian damai yang harus dihormati oleh mereka dan Darul Islam, dan mereka pun mempunyai kekuasaan penuh atas daerahnya. Darul Ahd ini memunculkan dalam Darul Ahd ini memunculkan beberapa pro kontra di dalamnya. Sebagian menerima, lalu sebagian tidak menerima dengan alasan Darul Ahd ini bisa dikatakan sebagai Darul Islam juga. Karena apa? Darul Ahd kan suatu negara di mana negara tersebut menduduknya bukan hanya umat Islam, juga terdapat umat-umat yang lain seperti Kristen atau Buddha yang lain. Namun tetap dalam suatu negara tersebut masing-masing penganut agama itu merasa aman untuk menjalankan syariatnya. Nah, ini sudah sesuai dengan kategori Darul Islam itu sendiri, di mana suatu negara bisa dikatakan sebagai Darul Islam jika umat Islam dalam negara tersebut merasa aman dalam menjalankan syariatnya. Nah, itu tadi beberapa kontra dari Darul Ahd. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari pembagian negara dalam Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.